Komisi 1 DPR apresiasi pemerintahan Prabowo Subianto. DPR minta kebijakan BBM S10 harus berbasis riset. DPR dukung pejabat gunakan mobil mau. DPR minta PT Antam jaga kredibilitas publik. Halo pemirsa, Ruang Parlemen hadir menemani Anda dengan beragam informasi seputar kegiatan dan agenda sidang DPR yang akan kami hadirkan dari Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Bersama saya Selis Regar, inilah Ruang Parlemen selengkapnya. Dan pemirsa, kita awali informasinya di mana Ketua Komisi 1 DPR mengapresiasi kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang memasuki 1 tahun pada 20 Oktober 2025. Hal itu terlihat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang melakukan rekonsiliasi nasional serta menghadirkan seperti Danantara, Koperasi Desa Merah Putih, dan makan bergizi gratis. Jelang setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang jatuh pada 20 Oktober mendatang, mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan publik, tak terkecuali Dewan Perwakilan Rakyat. Salah satunya Ketua Komisi 1 DPR Utut Adianto yang mengapresiasi setahun kinerja pemerintahan di bawah naungan Prabowo Gibran. Menurutnya berbagai upaya yang dilakukan Prabowo Gibran melalui sejumlah program untuk masyarakat patut menjadi kebanggaan. Utut mengatakan hal itu terlihat seperti niat pemerintah untuk melakukan rekonsiliasi nasional serta menghadirkan Danantara, Kopdes Merah Putih, dan makan bergizi gratis. Meski begitu, dirinya menilai masih ada sejumlah catatan yang perlu diperhatikan atau dievaluasi seperti program MBG. Pertama, kita menghargai niat baik Bapak Presiden. Mulai dari konsep rekonsiliasi nasional, kemudian langkah-langkah yang menurut saya pro banget rakyat. Itu pertama, itu yang menjadi hulunya. Mulai dari konsep Danantara, konsep Koperasi Desa Merah Putih, dan mewujudkan makan bergizi gratis. Yang kedua, hemat saya, tambah banyak. Udah. Stop dulu Mas, boleh nggak Mas? Nanti jatuh. Yang kedua, habis itu udah ya. Iya. Yang kedua adalah bahwa lapangan masih ada kekurangan, iya. Tapi itu teknis. Yang penting hulunya udah benar. Ini unit proses dan prosesornya diperhalus. Sehingga goalnya nanti bahwa sosialisme yang lebih baik, sosialisme ala Indonesia yang lebih baik, dan kesejahteraan rakyat yang lebih meningkat. Dari saya 2 catatan itu. Dari Jakarta, Fahrizal, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi 10 DPR RI mendukung penuh langkah PSSI yang memutus kontrak dengan pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert. Wakil Ketua Komisi 10 lalu Handrian Irfani menilai keputusan tersebut tepat dan menjawab keresahan publik atas gagalnya Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI secara resmi mengumumkan berakhirnya kerjasama dengan Patrick Kluivert dan tim pelatihnya melalui mekanisme mutual termination atau kesepakatan bersama. Langkah ini diambil lebih awal dari kontrak 2 tahun yang ditandatangani oleh mantan pelatih Timnas asal Belanda tersebut. Wakil Ketua Komisi 10 DPR lalu Handrian Irfani mendukung keputusan PSSI yang melakukan PHK kepada Kluivert untuk pengembangan sepak bola nasional yang lebih baik. Kendati demikian, saat ditanya desakan pecinta sepak bola tanah air perihal agar PSSI dapat menarik kembali Sinteyong sebagai pelatih Timnas, lalu menyebut tak masalah jika PSSI memanggil Sinteyong untuk dapat kembali melatih Timnas. Ya, tentu langkah yang diambil oleh PSSI kami sangat setujui. Ini menjawab keresahan masyarakat pencinta bola, termasuk kita semua masyarakat Indonesia terkait dengan kegagalan Timnas kita menuju Piala Dunia 2026. Tentu banyak pertimbangan sehingga PSSI memutuskan untuk memutus kontrak dengan Patrick Kluivert dan kawan-kawan. Prinsipnya kami di Komisi 10 setuju atas PHK ini dan berharap pergantian pelatih walaupun menjadi kewenangan dari PSSI,
tetapi tentu pertimbangan-pertimbangan juga harus ada, baik dari masyarakat, para pecinta bola, para stakeholder di sepak bola. Kami ingin apa yang menjadi cita-cita, harapan, mimpi dari masyarakat Indonesia untuk timnas kita masuk ke dalam Piala Dunia berikutnya 2030 harus dipersiapkan dari sekarang. Lagi-lagi keputusan terkait siapa yang akan melanjutkan sebagai pelatih timnas tentu menjadi kewenangan PSSI. Kalau nanti dari beberapa nama termasuk Sintayong dan nama-nama besar lain yang hari ini sedang dipertimbangkan oleh PSSI, ternyata PSSI memutuskan Sintayong misalnya, ya silakan saja. Jadi kami sepenuhnya menyerahkan kepada PSSI untuk dalam hal memilih pelatih. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Samsurijal buka suara perihal status atau nasib anggota DPR yang dinonaktifkan sejak 1 September lalu. Cucun menegaskan status anggota DPR yang nonaktif saat ini masih menunggu hasil sidang Mahkamah Partai masing-masing. Beberapa anggota DPR telah resmi dinonaktifkan sejak 1 September lalu. Buntut kericuhan atau desakan dari masyarakat, sehingga terjadinya aksi unjuk rasa besar-besaran di sejumlah wilayah. Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Samsurijal mengatakan, status anggota DPR yang telah dinonaktifkan masih menunggu hasil sidang Mahkamah Partai masing-masing. Cucun menyebut proses itu sepenuhnya berada di ranah internal partai politik, bukan kewenangan DPR. Menurutnya, keputusan DPR akan bisa diambil setelah Mahkamah Partai mengeluarkan hasil sidang resmi. Setelah itu nantinya hasil tersebut akan menjadi dasar pembahasan di Mahkamah Kehormatan Dewan. Kan kita sampaikan itu Mahkamah Partainya sudah menemukan sidang belum? Ya. Karena itu kan suratnya dari Mahkamah Partai semua yang dikirimkan ke kita. Jadi itu bukan kewenangannya lagi. Misalkan sekarang nanti kalau DPR sudah ada hasil Mahkamah Partai kemudian masuk di MKD, ternyata Mahkamah Partai menyatakan tidak bersalah, MKD juga misalkan sejauh mana ukurannya. Pelapornya juga kan kita akan lihat nanti pelapornya seperti apa. Ini nanti ada Mahkamah Partai memberikan satu resume daripada hasil pemeriksaan. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Dari pimpinan MPR menanggapi perihal Presiden Prabowo Subianto yang meminta uang 13 triliun rupiah hasil pengembalian kerugian negara dari tindak pidana korupsi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lembaga pengelola dana pendidikan. MPR menilai alokasi dana tersebut sangat tepat sehingga putra-putri terbaik tanah air bisa memanfaatkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Kejaksaan Agung berhasil menyita uang 13 triliun dari kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil. Presiden Prabowo Subianto meminta hasil uang sitaan tersebut dapat masuk ke kas negara dan sebagian masuk ke dalam lembaga pengelola dana pendidikan atau beasiswa LPDP. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua MPR, Edi Suparno, mengatakan bahwa pendidikan memiliki peran strategis dalam menciptakan inovasi dan kemajuan bangsa. Oleh karena itu, penambahan dana akan memperluas akses pendidikan tinggi bagi generasi muda. Salah satu target dan tujuan dari program pembangunan Presiden Prabowo adalah untuk membangun sumber daya manusia kita menjadi sumber daya manusia yang unggul dan memang tidak bisa terlepas dari pendidikan. Karena pendidikan itu menciptakan inovasi, menciptakan teknologi, memberikan loncatan yang besar kepada kemajuan bangsa. Sehingga kalau memang dana tersebut dialokasikan untuk menambah dana dan anggaran LPDP, tentu kami sangat gembira karena semakin banyak putra-putri terbaik bangsa ini bisa memanfaatkan pendidikan jenjang tinggi baik di dalam maupun di luar negeri dengan adanya ketersediaan dana yang tambahan. Jadi artinya akan merambah lebih luas lagi, menjangkau lebih luas lagi putra-putri terbaik bangsa untuk bisa mendapatkan pendidikan yang dibiayai oleh negara. Dari Jakarta, Farizal Dafkarisiano, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pemerintah tengah melakukan pengujian kecocokan untuk menerapkan kewajiban etanol 10% pada semua BBM di Indonesia. Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Sugeng Suparwoto meminta agar melakukan riset mendalam terlebih dahulu kecocokan E10 dengan kondisi negara Indonesia yang tropis.
Permasalahan mengenainya habisnya kuota impor BBM untuk SPBU swasta mengakibatkan kosongnya stok di seluruh SPBU swasta di Indonesia. Beragam hal diskusi dan juga rapat telah dilakukan baik itu dari pihak perusahaan swasta, DPR RI, dan kementerian terkait untuk mencari titik terang dari problematika ini. Salah satu opsi yang juga diajukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ialah akan menggandeng industri otomotif untuk menguji kecocokan penerapan bahan bakar minyak dengan kandungan etanol 10%. Langkah ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah menuju kemandirian energi dan target net zero emission agar mampu menuju energi bersih. Namun di balik hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Sugeng Suparwoto mengimbau agar memastikan terlebih dahulu kecocokan S10 dengan kondisi negara Indonesia yang tropis. BBM ini karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan menyangkut juga banyak pemangku kepentingan, termasuk juga perihal pemanfaatannya untuk kendaraan maupun industri dengan etanol atau bioetanol, di mana kita sebagai negara tropis ini sumber dayanya atau bahan bakunya lumayan banyak. Bisa dari molase, dari tebu. Nah, ini akan mengurangi impor kita dan akan juga menekan emisi karena sifat kimiawi dari etanol ini yang rendah emisi. Jadi memang ada plus minusnya. Maka dari itu pemerintah melalui lembaga yang berkompeten, misalnya Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, itu harus melakukan riset-riset dan disosialisasikan ke masyarakat secara tuntas. Intinya adalah tetap masyarakat jangan dirugikan, baik secara ekonomi maupun secara teknis. Rencana untuk mengembangkan S10 berangkat dari keberhasilan pemerintah mengimplementasikan biodiesel yang semula B10 atau campuran 10% minyak mentah sawit dengan 90% solar untuk bahan bakar diesel, yang juga di mana kebijakan tersebut sudah berkembang hingga B40 dan memiliki target menjadi B50 pada tahun 2026. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Komisi 13 DPR RI terus mendorong revisi Undang-Undang Kewarganegaraan sebagai respon atas berbagai persoalan yang dihadapi anak-anak hasil perkawinan campur. Anggota Komisi 13 DPR Yanuar Arif Wibowo menekankan pentingnya membangun sistem kewarganegaraan yang sederhana, transparan, dan juga akuntabel. Banyak cerita, banyak masukan yang kita dengar dan ini yang kita hapus. Ya, soal pungli lah. Berbagai persoalan muncul dari anak-anak hasil perkawinan campur. Banyak dari mereka yang masih kesulitan mendapatkan status WNI akibat proses birokrasi yang rumit, tumpang tindih kewenangan antar instansi, hingga praktik pungli dan maladministrasi. Kondisi ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum, tetapi juga membuka celah terjadinya stateless bagi generasi muda yang seharusnya menjadi bagian dari masa depan Indonesia. Dalam forum yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, anggota Komisi 13 DPR RI Yanuar Arif Wibowo mendorong digitalisasi berbasis e-government sebagai solusi jangka panjang untuk menghindari penyimpangan dalam proses administrasi kewarganegaraan. Kita stakeholder yang mengatur tentang regulasi ini pada akhirnya terbuka untuk merevisi undang-undang ini. Dan dari apa yang disampaikan teman-teman Perca mengungkap banyak hal terhadap proses perkawinan campur dan anak berkewarganegaraan ganda. Ketika kita nanti akan merevisi undang-undang ini, itu kita ingin bahwa ini menjadi jaminan kepastian hukum yang selama ini dianggap bahwa masih terbuka celah terjadinya stateless di situ. Saya menyarankan Pak Ketua pada para mitra ini, pemangku kepentingan terkait kewarganegaraan ini harus membangun sebuah sistem yang berbasis e-government, berbasis digital, sistem yang sederhana, transparan, dan akuntabel. Karena banyak cerita, banyak masukan yang kita dengar dan ini yang kita hapus. Ya, soal pungli lah, kemudian maladministrasi di situ. Komisi 13 berkomitmen untuk membuka ruang dialog dan menampung masukan dari masyarakat, termasuk komunitas perkawinan campur, demi mewujudkan regulasi yang lebih adil dan berpihak pada hak-hak warga negara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menegaskan agar penerbitan sertifikat laik hygiene sanitasi atau SLHS
tidak dilakukan secara terburu-buru dan asal-asalan. Pemerintah diminta memastikan setiap dapur dan jasa boga benar-benar memenuhi standar kesehatan yang ketat. Hal ini untuk mencegah kasus keracunan makanan terus berulang. Dalam rapat kerja Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris menilai penerbitan SLHS sering hanya bersifat administratif tanpa pengawasan lapangan yang memadai. Ia mendorong agar Kementerian Kesehatan bersama pemerintah daerah melakukan peninjauan langsung terhadap fasilitas penyelenggara makanan massal. Menurut Charles, penegakan standar higien harus diperketat, mengingat masih sering terjadi insiden keracunan makanan di berbagai daerah. Terkait dengan SLHS, bahwa Kementerian Kesehatan akan mempercepat proses SLHS. Ini bagus sih, sebetulnya buat saya bahwa ada keinginan untuk memastikan semua dapur sekarang punya SLHS. Tapi kalimatnya Bapak ini membuat saya juga menjadi was-was. Mempercepat jangan sampai mengurangi kualitas, Pak. Banyak yang kalau dalam industri makanan biasa itu ada, kalau untuk SPPG dihilangkan, tidak ada. Jangan sampai kualitas dari SLHS yang dikeluarkan diburu-buru dan juga akhirnya dibuat lebih tidak ketat, ya, sehingga ke depan bisa saja keracunan terjadi kembali. DPR berharap peningkatan pengawasan higien dan juga sanitasi dapur bisa menjadi bagian dari upaya nasional dalam meningkatkan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari pimpinan MPR Edi Suparno mengatakan kasus pencemaran zat radioaktif cesium-137 harus diberikan pengawasan secara ketat, khususnya dalam impor barang. Menurutnya pemirsa, hal ini menjadi perhatian serius mengingat berdampak kepada kesehatan dan kepercayaan investor. Kementerian Lingkungan Hidup mengungkapkan bahwa kasus pencemaran zat radioaktif cesium-137 naik ke tahap penyidikan. Pasalnya, pencemaran zat tersebut diduga berdampak terhadap salah satu makanan yang dikonsumsi masyarakat, yakni udang. Selain itu, Edi mengatakan bahwa kabar radioaktif pencemaran di Cikande lantaran impor besi dan baja dari Filipina. Edi menegaskan perlu adanya pengawasan secara ketat terhadap barang produksi impor. Menurutnya, hal ini menjadi perhatian serius mengingat berdampak pada kesehatan dan kepercayaan investor akan produk Indonesia. Kami sudah menyampaikan dari awal juga bahwa memang ini adalah masalah pengawasan yang memang merupakan salah satu titik koordinasi yang perlu kita perkuat, apalagi kita bicara mengenai pengawasan dari barang-barang yang diimpor. Sebagaimana kita ketahui, banyak bahan produksi yang kita harus impor dari luar negeri. Oleh karena itu kita berharap bahwa ada pengawasan yang lebih ketat lagi, karena indikasinya yang kemarin terjadi kasus radioaktif adalah dari impor besi baja dari luar negeri, ya, dari, kalau saya tidak salah, dari Filipina. Mohon saya dikoreksi kalau saya salah. Tetapi kalau memang itu terjadi dan mempengaruhi Indonesia secara keseluruhan, apalagi juga terpengaruh ekspor Indonesia ke luar negeri, saya kira ini membutuhkan perhatian serius. Pintu-pintu impor perlu diperketat, pemeriksaan juga perlu diperketat, terutama untuk mencegah jangan sampai masalah ini, karena radioaktif itu merupakan hal yang sangat serius, berdampak pada kesehatan dan berdampak kepada kepercayaan masyarakat akan produk Indonesia yang akan kita ekspor. Saya yakin bahwa pemerintah telah melakukan langkah-langkah yang komprehensif untuk mencegah hal ini terjadi, tetapi kami sebagai lembaga legislatif yang memiliki juga tugas untuk melakukan pengawasan, tentu kami akan ikut mengawasi agar jangan sampai terulang lagi, dan ini menurut saya akan sangat penting ke depannya. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, DPR dukung pejabat gunakan mobil maung. Namun informasi selengkapnya usai jeda, tetap di Ruang Parlemen Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Ruang Parlemen. Informasi kita lanjutkan, di mana Wakil Ketua Komisi 2 DPR menyambut baik arahan dari Presiden Prabowo Subianto agar para pejabat negara menggunakan mobil maung sebagai transportasi dinas. Menurutnya pemirsa, jika ingin industri otomotif nasional maju, perlu dimulai digunakan dari para pejabat.
Mobil Maung buatan PT Pindad dikabarkan akan menjadi transportasi dinas oleh para pejabat tanah air termasuk Menteri Kabinet Merah Putih. Hal tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar pejabat negara menggunakan mobil Maung. Arahan itu disambut baik oleh sejumlah menteri, tak terkecuali Dewan Perwakilan Rakyat. Wakil Ketua Komisi 2 DPR, Dede Yusuf mengatakan bahwa arahan Presiden Prabowo ialah menginginkan bangsanya maju, khususnya di sektor industri otomotif. Dede menilai jika mobil Maung menjadi transportasi nasional, maka akan mempercepat industri otomotif dalam negeri. Jadi Pak Prabowo itu sangat ingin mendorong apabila bangsa ingin maju, terutama di sektor industri otomotif, maka harus dipakai oleh para pejabat-pejabat. Nah, konteksnya apa? Ingin menjadikan mobil produksi Indonesia ini menjadi kelasnya naik dari mobil, katakanlah sekelas mobil militer menjadi sekelas mobil lapangan bagi para pejabat. Menurut saya itu bagus sekali dan ini bisa mempercepat proses industri otomotif itu sendiri di kemudian hari. Yang penting yang bayar adalah negara. Dalam konteks ini kan biasa ada pengadaan mobil dinas ya. Nah, daripada mobil dinas membeli mobil Eropa atau membeli mobil-mobil asing, mendingan produksi mobil sendiri. Di Jakarta, Fahrizalda Fariskiano, Simpo TV melaporkan. Komisi 6 DPR RI mendorong Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian untuk menunda ekspor emas terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan Indonesia sendiri masih perlu untuk mengimpor emas, yang berarti kebutuhan domestik sendiri belum bisa terpenuhi sepenuhnya. Indonesia memiliki potensi produksi emas sekitar 90 ton per tahunnya. Namun karena belum adanya regulasi yang mewajibkan perusahaan tambang menjual emasnya ke Antam, maka sebagian besar hasil tambang justru diekspor atau dijual ke industri perhiasan. Hal ini diungkapkan melalui rapat antara Komisi 6 DPR RI dengan PT Aneka Tambang Tbk. Antam menyebut bahwa pihaknya kesulitan mendapatkan pasokan emas di pasar domestik. Sehingga, untuk menutup kekurangan pasokan, Antam terpaksa melakukan impor dari Singapura dan Australia sekitar 30 ton emas. Anggota Komisi 6 DPR RI, Gede Sumarja Linggi, mendorong Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian agar segera mengeluarkan kebijakan penundaan ekspor, guna memastikan pasokan emas dalam negeri terpenuhi dan industri nasional dapat berkembang secara optimal. Kan lucu, kita ekspor terus kita import juga kan, ini ya masyarakat awam juga bingung gitu. Maka dari itu saya pertajam tadi, untuk sementara kita stop ekspor sambil kita berhitung untuk pemenuhan pasar dalam negeri. Nah begini, ini kan kalau kita tadi dengan PT Antam, mereka cerita bahwa mereka mampu memproduksi 1 ton. Kemudian pada saat 2025 ini, PT Freeport berjanji akan memberikan mereka 9 ton per tahunnya, jadi 10 ton. Kemudian mereka mampu sebenarnya memaintain itu 40 ton. Jadi mereka sebenarnya kekurangan 30 ton. Nah 30 ton ini terpaksa mereka import karena mereka nggak dapat di dalam negeri. Oleh karena itu saya minta yang di dalam negeri industrinya itu 90 ton. Jadi saya minta sekarang ini Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian mengeluarkan kebijakan untuk menunda sementara waktu ini untuk bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri, yaitu kebutuhannya Antam, sehingga akhirnya nanti 40 ton terpenuhi. Berdasarkan data, tambang emas milik Antam di Pongkor, Jawa Barat hanya memproduksi sekitar 1 ton emas per tahun. Padahal, penjualan emas Antam pada tahun 2024 mencapai 43 ton dan tahun ini ditargetkan naik menjadi 45 ton. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari pimpinan MPR melakukan kunjungan silaturahmi ke kantor Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta Pusat. Dalam momen silaturahmi ini untuk menyamakan persepsi baik Badan Pemeriksa Keuangan maupun MPR agar kinerjanya dapat berjalan sesuai dengan rel yang telah ditetapkan dalam konstitusi.
Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat menyambangi kantor Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta Pusat pada Selasa siang. Kunjungan yang dipimpin Ketua MPR Ahmad Muzani ini sebagai bentuk silaturahmi antar lembaga negara. Muzani mengatakan, masing-masing lembaga tinggi di Republik Indonesia harus memperkuat posisi negara. Pada kesempatan itu juga, dirinya mendorong Badan Pemeriksa Keuangan untuk dapat transparan, akuntabel, dan efisien. Silaturahmi pada hari ini adalah pertama untuk menyamakan persepsi, baik BPK ataupun MPR adalah sama-sama lembaga negara yang fungsi dan tugasnya sudah ditetapkan dalam konstitusi dan undang-undang, sehingga kita ingin memastikan bahwa MPR dan BPK masing-masing berjalan sesuai dengan rel yang sudah ditetapkan dalam konstitusi. Selanjutnya, kita meyakini bahwa berjalannya masing-masing lembaga negara dengan konstitusi itu akan memperkuat posisi negara, posisi pemerintah, dan posisi lembaga itu sendiri. Karena itu tadi kami berdiskusi dengan beliau tentang beberapa hal yang berkaitan dengan tugas masing-masing. Saya menceritakan tentang posisi dan tugas MPR, beliau menceritakan tentang posisi dan tugas BPK. Kami meyakini bahwa pandangan dan diskusi seperti ini justru akan memperkuat posisinya. Hal lain, beliau juga menyampaikan bahwa ada tuntutan bahwa sekarang ini tuntutan yang dilakukan adalah bagaimana keuangan negara makin transparan, makin akuntabel, makin efisien, dan tentu saja itu adalah sebagai upaya bagaimana BPK bisa meningkatkan tugasnya ke depan. Di sisi lain, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Ismayatun, berharap pihaknya bersama MPR dapat terus memperkuat sinergi satu sama lain. Oleh Bapak Ketua MPR, kami berusaha untuk meyakinkan bahwa setiap pemeriksaan sesuai dengan akuntabilitas yang disampaikan. Berharap ke depan sinergi antara MPR dan BPK terjalin dengan baik, dan kami sangat menghargai, mengapresiasi kedatangan Ketua MPR untuk menjalin sinergi sebagai sesama lembaga negara. Saya sangat menghormati Ketua MPR karena beliau memberikan banyak motivasi ke kami, memberikan banyak masukan ke kami. Dari Jakarta, Farisal Dafkariskiano, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana Kementerian Pekerjaan Umum terus berkomitmen memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan DPR dalam memastikan pembangunan infrastruktur berjalan efektif dan tepat sasaran. Kolaborasi dinilai jadi kunci dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan merata dari pusat hingga daerah. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menerima kunjungan Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Budi Jiwandono, Wali Kota Samarinda Andi Harun, Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetio, serta Bupati Penajem Pasir Utara Mudyat Nur di kantor Kementerian Pekerjaan Umum Jakarta pada Selasa 7 Oktober 2025. Pertemuan ini menjadi momentum silaturahmi dan bertukar pandangan mengenai arah pembangunan di wilayah Kalimantan Timur yang terus berkembang sebagai salah satu daerah dengan potensi besar di berbagai sektor. Selain itu, kolaborasi ini dinilai menjadi kunci dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan merata dari pusat hingga daerah. Kementerian Pekerjaan Umum terus berkomitmen memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan DPR dalam memastikan pembangunan infrastruktur berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, dari Ketua DPD Sultan Najamuddin mengungkapkan pihaknya akan terus mendukung penuh program makan bergizi gratis dan berkomitmen mengawal pelaksanaan MBG tersebut. Sultan memastikan program tersebut dapat disalurkan secara tepat sasaran tanpa ada kendala dalam implementasinya. Program makan bergizi gratis yang kini telah berjalan menjadi salah satu program tepat dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini dibentuk untuk menguatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan gizi bagi anak sekolah. Selain itu, makan bergizi gratis juga bertujuan dalam memberdayakan UMKM dan ekonomi kerakyatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Adapun Ketua DPD Sultan Najamuddin mengapresiasi dan mendukung penuh terhadap program makan bergizi gratis.
Oleh karena itu, Sultan memastikan program tersebut dapat disalurkan secara tepat sasaran tanpa ada kendala dalam implementasinya. Iya, dari awal jelas bahwa posisi DPD begitu concern dan mendukung program makan bergizi gratis karena kita tahu bahwa programnya sangat baik. Tapi dari awal juga kita mau masuk di fungsi pengawasan karena ini program baik, besar, anggarannya besar. Jadi skalanya besar sehingga memang harus bukan hanya diawasi tapi dikawal. Dan terbukti memang program yang besar ini pasti menemui beberapa kendala-kendala. Meskipun mungkin dari sisi jumlah itu juga mungkin belum terbilang masif sekali. Tapi DPD terus akan mengawasi, kemudian mengawal dan memastikan bahwa program ini betul-betul tepat sasaran. Sehingga yang niatnya baik Presiden Prabowo untuk memastikan bahwa gizi anak, gizi balita, kemudian IQ dan kualifikasi anak-anak Indonesia ke depan itu makin tinggi, ya simetris atau nyambung dengan program makan bergizi gratis ini. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryadi menegaskan bahwa BPJS Kesehatan tidak pernah membatasi hari rawat inap bagi pasien. Ia mengingatkan bahwa rumah sakit dan dokter seharusnya berpegang pada sumpah profesi, bukan semata mengejar keuntungan dengan layanan yang lebih adil dan juga manusiawi. Anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani menyoroti masih adanya praktik rumah sakit yang mengeluarkan pasien lebih cepat meski kondisinya belum stabil. Menurutnya, hal ini harus menjadi perhatian serius agar hak-hak pasien tetap terjamin. Irma juga menekankan pentingnya sosialisasi hak dan kewajiban kepada masyarakat, peningkatan kualitas diagnosis, serta penguatan nilai kemanusiaan dalam layanan kesehatan. Rapat bertema pengawasan terhadap sistem pengaduan masyarakat dan respon pelayanan JKN itu turut dihadiri BPJS Kesehatan, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Ombudsman RI, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, serta Perhimpunan Rumah Sakit seluruh Indonesia. Jelas ya, BPJS tidak melakukan pembatasan hari rawat inap. Selama ini pasien rawat inap itu setelah 3 hari kemudian dikeluarkan. Saya pernah mengalami masalahnya. Jadi ada pasien melapor kepada saya, ibunya sudah dirawat 5 hari di rumah sakit di Medan, masih dalam infus dicabut dan disuruh pulang. Akhirnya saya bilang rumah sakit nggak boleh copot. Akhirnya itu ibu tidak dikeluarkan, Pak. Yang begini-begini ini banyak sebenarnya. Ya, karena banyak rumah sakit juga yang nggak mau ambil resiko. Itu juga harus menjadi perhatian penting kita. Karena BPJS ini sejatinya di seluruh dunia yang paling bagus itu ya di Indonesia. Ya, manfaat yang sudah diberikan kepada rakyat Indonesia itu sudah luar biasa, Pak. Bagus, banyak, tapi memang harus ada informasi lebih banyak lagi kepada masyarakat terkait dengan hak dan kewajiban. Sehingga pasien tahu apa haknya dan apa kewajiban BPJS, apa kewajiban rumah sakit. Selain itu, ia meminta BPJS Kesehatan memperbaiki sistem informasi kepada masyarakat. Salah satunya dengan mewajibkan rumah sakit menempelkan daftar obat yang ditanggung maupun tidak ditanggung JKN di ruang pelayanan agar pasien tidak bingung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis di SD Negeri 1 Pujo Kusuman, Kota Yogyakarta. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka kegiatan serap aspirasi selama masa reses di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Siti Hediati Soeharto atau Titik Soeharto menyampaikan dukungan terhadap program makan bergizi gratis yang saat ini mulai diuji cobakan di sejumlah sekolah dasar. Program ini dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan gizi anak dan menurunkan angka stunting di tanah air. Dalam kegiatan tersebut, Siti Hediati juga berinteraksi dengan siswa dan tenaga pendidik untuk melihat langsung proses penyajian serta menu makanan yang disediakan bagi para siswa. Hari ini kita berbicara tentang sebuah langkah besar pemerintah dalam mewujudkan generasi emas Indonesia, yaitu program makan bergizi gratis. Program ini bukan sekedar memberikan makanan, tetapi memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap untuk bersaing. Namun keberhasilan program MBG
tidak bisa hanya ditopang oleh pemerintah semata. Kunci suksesnya justru ada di tangan para guru, di tangan PGRI. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh keluarga besar PGRI untuk ikut serta menjadi penggerak utama dalam mensukseskan program ini. Melalui kegiatan belajar dan interaksi harian, guru dapat menanamkan kesadaran pentingnya makanan sehat dan bergizi kepada anak-anak serta orang tua mereka. Melalui kegiatan serap aspirasi di masa reses ini, Siti Hediati Soeharto berharap program makan bergizi gratis dapat terus ditingkatkan dan disebarluaskan ke seluruh daerah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo menegaskan perlunya ketegasan aparat penegak hukum dalam menindak aktivitas pertambangan ilegal di distrik Wasirawi, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Hal itu ia sampaikan dalam rapat kerja Komisi 3 DPR RI dengan Kapolda Papua Barat, Bupati Manokwari Slamet Riyadi, serta tokoh adat Bani Daud Mansaburi. Menurut legislator fraksi Partai Nasdem tersebut, kewenangan perizinan pertambangan yang sepenuhnya ditarik ke pemerintah pusat membuat daerah hanya menanggung dampak kerusakan. Rudianto juga menyinggung pidato Presiden pada 15 September lalu yang menekankan kewaspadaan terhadap praktik tambang ilegal. Ia menilai pernyataan Presiden tersebut menjadi panduan moral bagi semua penyelenggara negara, termasuk aparat penegak hukum. Lebih jauh, ia mengingatkan agar penegak hukum tidak hanya menyasar tambang rakyat kecil, tetapi juga menyentuh aktor-aktor besar di balik tambang ilegal. Hari ini bicara tambang, semua perizinannya tidak lagi di daerah. Akhirnya daerah hanya menikmati kerusakan-kerusakan yang Pak Bupati sampaikan tadi. Pidato Presiden tanggal 15 September. Berikutnya tambang-tambang ilegal. Yang main-main tambang disuruh waspada, hati-hati, termasuk bintang-bintang yang main. Ini kan kalau Pak Presiden yang bicara berarti dia sumber etis, panduan moral. Panduan moral kepada siapa? Kepada kita semua penyelenggara, karena yang bicara sudah kepala negara, Pak. Jadi kalau hari ini yang datang kepala daerah, tokoh adat, juga tidak didengar oleh alat negara yang punya kewenangan untuk penegakan hukum. Lalu siapa lagi yang kita harapkan, Pak? Hari ini kita bicara tentang reformasi Polri. Ya, bisa saja, karena mungkin kewenangan terlalu sentralistik. Seorang kepala daerah yang dipilih rakyat menyelenggarakan pemerintahan yang harusnya didukung oleh dua alat negara, TNI Polri, kok tiba-tiba kesannya tidak didukung oleh dua alat negara? Karena Bupati maunya membersihkan tambang-tambang ilegal, penegak hukumnya tidak bisa bergerak. Ada yang ditindaki, tetapi yang ditindaki adalah tanda petik tambang-tambang rakyat misalkan, yang tidak punya bohir misalkan. Sehingga muncul persepsi penegakan hukum seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Sebagai penutup, ia meminta perhatian khusus dari Kapolda Papua Barat agar seluruh aktivitas pertambangan ilegal di Manokwari segera ditindak sesuai hukum yang berlaku. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, DPR minta PT Antam jaga kredibilitas publik. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap di ruang parlemen Sinpo TV. Melonjaknya harga emas dunia membuat harga emas batangan produksi Antam kembali mencatatkan rekor tertinggi sepanjang masa all-time. Masih bersama kami pemirsa dalam ruang parlemen bersama saya Seli Sregar. Di mana pemirsa, harga emas yang naik terus-menerus menjadi sorotan publik dan Komisi 6 DPR RI. Bukan hanya karena nilainya yang terus naik, namun juga karena tanggung jawab besar yang melekat di baliknya. Melonjaknya harga emas dunia membuat harga emas batangan produksi Antam kembali mencatatkan rekor tertinggi sepanjang masa all-time high.
pada Rabu 8 Oktober 2025 yaitu mencapai Rp2.296.000 per gramnya, yang berarti terjadi penguatan sebesar Rp12.000 jika dibandingkan dengan hari sebelumnya. Dalam rapat bersama antara Komisi 6 DPR RI dengan Direktur Utama Antam, Ahmad Ardianto menyampaikan bahwa salah satu kendala yang dialami Antam ialah karena kesulitan menyimpan emas, yang dimana akan menyebabkan tidak adanya perputaran uang secara langsung dalam nominal modal yang besar. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 6 DPR RI, Kawenda Lukistian, meminta agar PT Aneka Tambang Tbk atau Antam memiliki komunikasi yang lebih baik, transparan, dan akuntabel. Mengingat dana tunai dalam jumlah besar yang Antam miliki juga diiringi dengan tanggung jawab yang besar. Ini Antam ini kan pernah ada cash yang besar sekali. Betul. Kita sama-sama paham. Hampir 3,3 T di sana kan, ya 3,3 T lebih. Artinya punya beban nama baik yang harus dipulihkan. Nah, keterbukaan itu harus lebih oke, Pak. Terus Bapak juga harus lebih komunikatif. Bapak diajak komunikasi aja susah kadang-kadang, gitu kan? Gitu. Kemarin kita datang bela-belain, kita datang ke Papua, invite Bapak nggak hadir, ngutus Pak Made itu, Pak Dewa. Padahal kita pengen diskusi hal-hal seperti ini. Nah, saya pengen kedepannya kita lebih komunikatif lagi, gitu. Karena kan jangan hanya sekedar dengan pimpinan. Kami pun mewakili masyarakat di sini. Mungkin Bapak komunikasi dengan pimpinan, tapi di sini semua puluhan ratusan ribu di belakang kami, pemilih kami, gitu. Jadi kita harap, kita nggak mau nih yang namanya perusahaan negara, Antam, dan lain-lain ini selalu terimage buruk, bekas dosa-dosa masa lalu. Kita perbaiki bersama, komunikasi yang oke. DPR meminta agar Antam dapat menjadi contoh perusahaan yang profesional, terbuka, dan berpihak pada kepentingan publik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Edi Suparno angkat bicara terkait status penonaktifan 2 kadernya sebagai anggota DPR. Edi menyebut bahwa status terhadap 2 kader PAN hingga kini belum berubah atau masih sebagai anggota DPR nonaktif. 2 kader Partai Amanat Nasional Surya Utama alias Uya Kuya dan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio saat ini masih nonaktif sebagai anggota DPR. Penonaktifan dilakukan sejak 1 September lalu usai terjadinya aksi unjuk rasa di sejumlah wilayah. Oleh karena itu hingga kini status kedua kader PAN tersebut masih nonaktif. Nantinya kelanjutan status Uya Kuya dan Eko Patrio masih menunggu arahan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang nantinya dikomunikasikan ke pimpinan fraksi PAN di DPR. Keputusan belum dari fraksi. Sejauh ini DPP PAN masih tetap statusnya menonaktifkan para anggota kita dan nanti perkembangannya tentu kami menunggu arahan selanjutnya dari Ketua Umum dan akan nanti dikomunikasikan kepada pimpinan fraksi PAN. Artinya belum ada koordinasi sampai saat ini. Bagaimana? Belum ada koordinasi sampai saat ini. Kami masih menunggu. Toh kan lagi reses ya. Di Jakarta, Farizalda Fariskiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Dewan Perwakilan Daerah mengapresiasi atas kinerja 1 tahun pemerintahan di bawah naungan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hal itu terlihat berbagai capaian yang positif seperti program makan bergizi gratis hingga sosok Prabowo yang mampu menunjukkan sebagai pemimpin yang sentral dalam perdamaian Gaza Palestina. 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendapatkan berbagai pujian hingga apresiasi dari berbagai kalangan masyarakat, pejabat pusat, serta pejabat daerah. Pasalnya dalam 1 tahun pemerintahan saat ini mampu menunjukkan berbagai capaian positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Anggota DPD Lia Istifhama mengatakan hal itu terlihat pemerintahan Presiden Prabowo yang berhasil menghadirkan salah satunya program makan bergizi gratis. Dengan kehadiran makan bergizi gratis dapat dirasakan langsung oleh para siswa-siswi, tak terkecuali para orang tua yang menilai MBG sangat membantu, khususnya bagi siswa yang sering tidak sempat untuk sarapan. Selain itu, sosok Prabowo mampu menjadikan seorang pemimpin yang sentral di kancah internasional dalam kemerdekaan Palestina usai konflik dengan negara Israel. Menyampaikan ungkapan syukur dan tentunya apresiasi yang luar biasa kepada pasangan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan juga Mas Wakil Presiden, yaitu Mas Gibran Rakabuming Raka, di mana pada 1 tahun pertama pemerintahan beliau sebagai pasangan Presiden dan juga Wapres, ada begitu banyak sekali capaian-capaian positif dan juga begitu banyak kebijakan-kebijakan yang menunjukkan sikap aspiratif serta tingginya hubungan interpersonal. Hubungan yang didasari dengan bagaimana keinginan beliau-beliau ini menangkap apa yang menjadi harapan dari masyarakat.
Sebagai contoh ketika kita bicara sekolah bergizi, kita bicara bagaimana program makan bergizi gratis dan sebagainya, itu menjadi sebuah jawaban bagaimana Indonesia tidak boleh lagi ada angka stunting. Ini menjadi hal yang sangat penting. Apalagi dalam program tersebut juga bagaimana kita para orang tua sekaligus mendapatkan benefit sosial, yang mana anak-anak ketika proses makan bergizi gratis mereka bisa makan bersama dan adanya penguatan solidaritas ataupun modal sosial di lingkungan sekolah. Kemudian ketika kita bicara aspek ekonomi dan juga kemudian kita bicara bagaimana Indonesia menjadi salah satu benteng ekonomi dunia atau global, kita bicara bagaimana Bapak Presiden telah menandatangani kesepakatan dagang dengan benua Eropa atau EU-CEPA dan juga dengan negara Amerika Serikat. Ini menjadi momentum kita semuanya bahwasanya ayo masyarakat Indonesia kita ambil peluang dari pangsa pasar global. Kemudian ketika kita bicara bagaimana humanisme, Bapak Presiden Prabowo menjadi salah satu tokoh dunia yang memiliki peran sentral bagaimana kemerdekaan Palestina harus segera dideklar atau diproklamirkan. Dari Jakarta, Fahrizal, Davaris Kiano, Sinpo TV melaporkan. Wakil Ketua MPR Edi Suparno menanggapi insiden radioaktif cesium-137 di kawasan industri Cikande, Kabupaten Serang, Banten yang berpotensi mempengaruhi investasi impor maupun ekspor. Salah satunya adalah udang. Edi mengatakan atas insiden tersebut pemerintah dapat melakukan pemeriksaan secara komprehensif agar tidak menyurutkan minat dari investor. Kawasan industri Cikande, Kabupaten Serang, Banten kini telah ditetapkan sebagai kawasan yang terpapar radioaktif cesium-137. Bahkan makanan yang kerap dikonsumsi masyarakat seperti udang diduga terkontaminasi dari paparan radioaktif cesium-137. Hal ini dinilai mampu mempengaruhi impor ataupun ekspor udang ke luar negeri. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua MPR Edi Suparno mengatakan perlunya pemeriksaan dan pengawasan secara komprehensif. Tindakan itu dilakukan agar tidak menyurutkan para investor, khususnya impor dan ekspor udang. Tentu kami prihatin dengan kondisi tersebut, ya, sehingga kami berharap bahwa penanganan terhadap mereka-mereka yang betul-betul terpapar radiasi, sehingga sekarang dirawat di rumah sakit bisa segera mendapatkan penanganan yang menyeluruh untuk memahami kondisinya, karena radiasi itu bukan hal yang ringan, mempengaruhi genetika kita, mempengaruhi kesehatan kita secara keseluruhan. Jadi harapan kami agar mereka-mereka yang saat ini dirawat itu bisa mendapatkan perawatan yang terbaik. Kedua, tentu kita bicara masalah pencegahan pintu-pintu masuk dari berbagai kebutuhan impor kita tentu harus dijaga, karena kita lihat bahwa kemungkinan besar adanya paparan radioaktif itu disebabkan oleh impor barang-barang yang memang mengandung muatan radioaktif. Jadi memang pintu-pintu masuk, pintu-pintu impor kita harus mendapatkan pengawasan dan penjagaan secara ketat, terutama terhadap barang-barang yang kita manfaatkan untuk produksi. Yang kami dengar bahwa ada barang-barang yang kita manfaatkan produksi yang berasal dari hasil produksi di tempat yang lain yang sudah tidak dimanfaatkan lagi, teman dikirimkan ke Indonesia untuk kemudian dijadikan salah satu daripada material untuk produksi kita. Nah, ini saya kira menjadi salah satu perhatian kita. Ketiga, masalah penegakan hukum, ya, bahwa kita harus menelusuri permasalahan ini agar ada penegakan hukum yang konsekuen. Karena bagaimanapun juga sekarang ini kita membutuhkan lembaga yang melakukan penegakan hukum termasuk pengawasan tersebut. Ya, jadi saya berharap bahwa kedepannya akan ada pemeriksaan yang sangat komprehensif terkait ekspor kita, terutama udang, karena sekarang sudah menjadi catatan juga di luar negeri bahwa udang Indonesia terpapar radioaktif. Jangan sampai itu justru akan menyurutkan minat dari importir-importir di luar negeri untuk membeli produk Indonesia. Dari Jakarta, Fahrizal, Davaris Kiano, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana persaudaraan istri anggota DPR menggelar khitanan massal dalam rangkaian hari ulang tahun DPR ke-80 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Acara ini pemirsa diikuti sebanyak 100 peserta anak-anak yang merupakan anak dari Pamdal, security, cleaning service, dan juga staf. Dalam rangka hari ulang tahun DPR ke-80, persaudaraan istri anggota DPR menggelar khitanan massal di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Kegiatan ini merupakan pertama kalinya digelar yang mengadakan khitanan massal dengan melibatkan 100 peserta anak-anak. Wakil Ketua Persaudaraan Istri Anggota DPR, Raden Uwais Handayani mengatakan kegiatan tersebut juga salah satu bentuk kepedulian sosial pihak DPR. Dirinya berharap kegiatan sosial itu dapat terus dilanjutkan dengan menjangkau ke masyarakat luas. Adapun acara khitanan massal dihadiri langsung Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Dasko, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsur Rijal, serta Wakil Ketua Komisi 12 DPR Bambang Haryadi. Karena dalam rangka ulang tahun DPR RI yang ke-80, biasanya kita ngadain kegiatan lain. Ini pertama kalinya PIA mengusulkan mengadakan khitanan massal. Yang ikut kali ini 100 anak dari lingkungan intern DPR RI. Jadi kalangan dari Pamdal, security, service. Mudah-mudahan dengan adanya khitanan ini anak-anak tumbuh kembang menjadi lebih baik lagi, biar bisa memimpin di masa depannya. Jadi kita mau menggalakkan wajib sunat lah ya, harus wajib sunat nggak sih? Menciptakan generasi yang baik. Insya Allah kita agenda berkelanjutan atau kita bikin kegiatan sosial lainnya yang berkaitan dengan kesehatan juga mungkin. Itu harapannya kita buka untuk umum. Karena kali ini yang pertama kali, jadi kita mendahulukan lingkungan intern dulu. Gitu. Semoga sih kita bisa lebih kedepannya bisa memberi luas lagi jangkauan wilayah dan daerah. Dari Jakarta, Farizal Dapariskiano, Simpo TV melaporkan. Informasi tadi pemirsa sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam ruang parlemen Simpo TV. Dan saya Selis Regar mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.